Halo teman-teman, balik lagi di Doktalk di Dokter Laptop. Kali ini kita kedatangan sebuah Asus TUF Gaming di sini. Tapi kendalanya dia adalah kebanyakan di Asus TUF Gaming itu engselnya sering patah. Tapi entah kenapa pada zaman sekarang tuh kalau misalkan engsel itu gampang banget patah. Kenapa? Karena dia cuma di bagian sini aja. Hanya di bagian sini aja dan dia tidak menyeluruh di bagian layarnya. User mau perbaikan engsel dan dia katanya layarnya mati, dan kita sudah cek tadi di sini. Coba kita nyalakan dan mesinnya masih nyala. Ketika tadi kita sudah coba di eksternal dan nyala, berarti ini ada kemungkinan bahwa LCD-nya yang rusak atau fleksibelnya yang rusak. Untuk lebih lanjutnya kita lihat di bagian sini ada bagian engselnya udah patah banget. Di bagian engsel kanan dan kirinya udah patah banget. Ini dipaksa buat kegiatan itu selama 3 tahun. Katanya 3 tahun atau beberapa tahun lamanya dia menggunakan ini. Dia menggunakan laptop ini hanya untuk di rumah karena engselnya patah dan tidak di repair. Alhasil dia patahnya dan makin parah. Engsel depannya juga makin parah. Nanti kita cek apakah LCD-nya yang rusak atau fleksibelnya yang sudah tadi kita bilang, dan juga membetulkan di bagian engselnya. Oke, langsung aja kita cek laptopnya. Oke, ini adalah penampilan dari laptopnya. Kita lihat di sini banyak debu-debu. Oke, kita bersihin dulu. Nah, kita nanti akan cek apakah LCD-nya yang rusak ataukah fleksibelnya ataukah emang jalur ke LCD-nya yang rusak. Soalnya menggunakan HDMI kita tes tuh udah bisa, udah keluar tampilan. Dan kita cek ini apakah fleksibelnya di sini yang error atau yang rusak ataukah LCD-nya. Nah, untuk sebelum kita membongkar LCD-nya, kita terlebih dahulu membongkar baterainya terlebih dahulu karena ada tegangan dari baterai langsung ke LCD. Gue nggak mau buat resiko yang terlalu tinggi, oleh sebab itu gue membongkar laptopnya dulu. Pertama gue hati-hati untuk menutupnya. Pertama gue tutup dulu. Oke. Kita tutup, udah kita tutup. Dan ini masih segel ya. Dilihat ini masih segel dari servisan tahun kapan, entahlah. Oke, kita buka. Bautnya udah banyak yang dol, tidak bisa dibuka bautnya. Ini juga dol. Ya ampun, banyak yang dol nih. Bisa dibuka nggak ya? Juga dol nih. Kanan kirinya dol. Nggak mau ngangkat. Oke, ini oke. Emang di zaman sekarang kebanyakan yang dol juga. Ini dol juga tuh. Dol, nggak bisa diangkat. Apakah yang dol bisa dibuka? Semoga bisa. Kalau enggak harus dibor, harus dibuka paksa. Kayak ini langsung ke bodi mesin deh. Aduh, harusnya bodi yang bawah nih. Bodi apa? Bodi casing, bodi mesin. Ini juga. Oke, lihat sini, kita zoom, coba. Ada 3 baut yang ini nggak bisa kebuka. Dia nggak angkat. Nggak angkat. Coba yang satu lagi nih, sini tuh dol juga nggak bisa angkat. Dol buatnya juga sama, dol juga. Oke, coba nanti kita paksa nih yang ini juga. Coba kita cari gimana cara bukanya. Oke, karena ini bautnya nggak bisa dibuka atau artinya dol gitu ya, mau nggak mau kita paksa buat dibuka karena di sini dan di kanan di kirinya itu ada salah satu bagian langsung ke motherboard. Jadi mau nggak mau
mau nggak mau kita mengorbankan si bautnya daripada kita mengorbankan motherboardnya. Oke, di sini gue mau pakai Grindam ini dulu, dan gue menghilangkan baut-baut atasnya biar bisa nanti diangkat. Oke. Ya, samping-sampingnya masih belum. Kita harus hati-hati karena jangan sampai dia kena samping-samping si plastik casingnya. Buat yang lebar lagi guys. Aduh, ganti mata dulu. Oke, ini berhasil dibuka ya, tuh satu. Ya, mau nggak mau emang harus dipaksa kayak gitu, kalau nggak bisa dibuka. Kemudian nanti kita akan melakukannya ke yang satu lagi. Jadi ada 3 baut, ke yang 1, 2, dan 3. Tapi karena di sini bautnya gampang, artinya dia pecah di sini, jadi bisa diangkat. Tapi yang sini bahaya karena di sini langsung ke motherboardnya. Oleh sebab itu kita ngorbanin si bautnya sama si casingnya aja, karena kalau misalkan nggak dipaksa kayak gini nggak bisa kebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba masih udah bisa angkat belum? Sip, harusnya udah bisa diangkat. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, ini udah bisa diangkat. 1, 2, masih belum kena juga. Dikit lagi coba. Oke, dikit lagi, harusnya udah bisa kebuka. Masih belum. Oke, udah dibuka. Lihat ada di bagian sini. Kita deketin aja kameranya. Bisa kalian lihat di sini adalah baut yang tadi rusak. Kita harus mengorbankan si casingnya atau bautnya juga. Baut bisa diganti, casing bisa diganti. Tapi kalau misalkan mesin kayak gini, kalau misalkan udah patah, ini takutnya menyebabkan hal lainnya juga bermasalah. Oke, sebab itu gue memutuskan untuk repair bautnya. Oke, ini kita udah buka. Kemudian kita lihat di sini fan-nya udah cukup kotor, ya, kotor. Ini ada RAM-nya 1 dan ini SSD-nya. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka si baterainya. Baterainya kita buka, ya, buka dulu. Kita copot, ya, kayak gini. Semisal udah dicopot, nanti kita cek bagian LCD-nya ataukah bagian mesinnya yang rusak. Oke, nanti kita karena ingin memperbaiki engsel nih, ya, di sini juga dol tuh, lihat, dol. Kita harus memperbaiki si casing bawahnya dan juga casing depannya nih ya. Jadi ada 2 PR yang kita kerjakan di bagian sini, bagian belakang sama belakang sini. Jadi ada 2 pengerjaan. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita buka bautnya. Ternyata sama juga ya, dia udah dol. Tuh, dia udah dol. Ini juga udah dol. Ya. Sama-sama dol. Ini dol, ini dol. Mau nggak mau nanti kita ambil dulu, terus kita balik. Ini yang sebelah kiri, apakah masih baik-baik aja? Ya lumayan sih. Yang ini harusnya aman. 2 tuh ya, 1 dan 2. Ini masih bisa. Ya, nanti kita buka. Hanya pelan-pelan. Oke. Ingat, kita copot dulu ini ya, biar lebih gampang. Oke, itu ya, kita udah copot sini ya. Nanti ini juga kita copot.
untuk mempermudah kita perbaikan. Harusnya bisa dibuka gampang, tapi karena dia nyangkut di besinya, kita harus ngakalin lagi nih. Oke, di sini bautnya, baut belakangnya kita jepit, kemudian kita buka supaya dia bisa keluar seperti ini. Oke, ini satu udah bisa keluar, ini ada kuningannya ya, tuh satu diambil, dan satunya ini agak susah. Yap, lewat sini aja kita jepit, kemudian kita buka. Kalau yang tadi kenapa kita nggak bisa jepit, karena dia ada di dalam. Kalau ini bisa kita jepit kayak gini, dua-duanya udah bisa diambil. Ya udah, kita buka aja. Oke, pelan-pelan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ambil bagian belakangnya. Oke. Sip. Ini bagian engselnya. Keras juga ya. Oke, kita copot LCD-nya. Nah, kita pisahkan. Pertama-tama kita akan mau pengecekan di bagian sini, di bagian LCD nanti ya, apakah LCD-nya yang rusak jadi no display. Oke, sekarang kita buka LCD-nya. Kita akan mengganti LCD ke LCD test. Apakah LCD-nya yang rusak ataukah di bagian fleksibelnya yang rusak. Oke, di bagian sini dia nempel ke LCD. Coba kita lihat dengan seksama dari fleksibelnya. Secara fisik, fleksibelnya tidak ada yang terlupas, dan kemungkinan di sini karena benturan-benturan LCD-nya jadi pecah ya. Oke, coba kita ganti nanti LCD-nya. Dia pakai 30 pin yang kecil. Oke, ya, ini LCD-nya. Dia menggunakan 40 atau 30 nih. Kayaknya sih 30 pin kecil. Nanti kita ganti ke LCD copotan. Oke, di sini ada LCD pengganti ya, dan bisa ya muat. Artinya kita cek nanti ke mesinnya. Ini agak kecil nggak masalah, karena biasanya dia cuma beda ukurannya aja. Ini biasa buat tester. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita colokkan ke power. Nah, untuk pengetesan kita tidak menggunakan power baterai, kita langsung menggunakan colokan adaptor aja biar aman. Oke, ini jack adaptornya kita colok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita coba nyalakan bagian sini ya. Oke, udah nyala. Sini harus nyala, dan nggak mau. Ya, ulang ya, dan ternyata tampil bener ya. Jadi ini adalah kerusakan di bagian LCD. Jadi itu adalah pengecekan kalau misalkan kasus no display, dia di bagian mesin kah, atau di bagian LCD kah, atau di bagian fleksibel. Kalau di bagian fleksibel kita tahu jarang ada yang rusak karena tergantung dia putus atau enggak. Nah, di sini tampil tuh usernya. Oke. Oke, setelah engselnya dipasang, ini kita lihat engsel kanan sudah dipasang dan engsel kirinya sudah dipasang. Ya, di sini kita kendorin dulu supaya nanti tidak ada pecah. Dan sekarang kita akan melakukan body repair. Nah, di sini ada bagian-bagian yang pecah yang sudah kalian lihat di sini di kanan dan kiri. Untuk menyatukannya kembali, kita perlu mengamplasnya terlebih dahulu atau mencoak terlebih dahulu di bagian sisi-sisinya, gitu ya. Oke ya, nanti kita akan menggerinda di pinggir-pinggirannya. Alasannya kenapa? Supaya nanti bisa buat bahannya itu nempel ke bagian bodinya. Oke, langsung aja. Ini kita kasih solatip di bagian sininya supaya tidak terkena bagian-bagian fleksibel atau bagian-bagian lainnya.
Oke, bisa kalian lihat nih, ini sudah kita bersihkan samping-sampingnya supaya nanti lengket di bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian lanjut di bagian kanan, ini agak susah karena banyak yang pecah ya. Di sini kita pelan-pelan aja. Karena di bagian pinggir sini ada yang retak nih, karena di bagian sini ada yang retak, nanti kita agak ke sana sedikit dan kita coak supaya nanti bisa merekat dengan sempurna ya. Tuh, ada yang retak. Nanti kita repair sekalian di bagian situ. Prosesnya. Kita lihat ini udah halus samping-sampingnya, cukup sampingnya aja. Kemudian nanti kita coba pasang LCD-nya terlebih dahulu, baru nanti kita pasang supaya presisi ya. Tadi LCD-nya sudah diperbaiki dan ternyata sudah bisa nyala. Oke, karena kemarin kita sudah menghubungi usernya bahwa usernya itu LCD-nya yang bermasalah atau LCD yang rusak, kemudian usernya itu masih mikir-mikir gitu ya, mau diganti LCD atau tidak, sedangkan kita pengerjaannya harus cepat. Kenapa harus cepat? Karena kita nggak mau stuck di satu laptop doang gitu, ini mau diselesaikan dulu. Oleh sebab itu gue inisiatif buat buka dari LCD-nya. Ini gue buka LCD-nya gitu ya, dan gue menganalisa apakah ada konsleting listrik atau arus-arus yang lain. Dan alhamdulillah setelah gue cek tadi udah nyala gitu ya, udah nyala karena gue udah lihat-lihat sini juga. Kenapa gue bisa? Karena gue mempunyai alat ini. Ini alat yang sangat mantap untuk mengecek dari bagian konsleting atau bagian-bagian yang abnormal gitu. Tapi untuk harganya juga lumayan mahal, oleh sebab itu kita repairnya juga butuh ilmu dan segala macamnya, nggak cuma buat alat doang. Kemudian tadi kita sudah cek nyala, kita mau pasang lagi, habis itu bentuk bodinya gitu ya, habis itu kita pasang-pasang lagi. Baut-baut yang patah kita repair lagi, dan seperti itulah dari pengerjaannya ini ya. Nanti kita pasang lagi. Oke, coba kita pasang dulu kembali LCD-nya. Apakah pas? Soalnya takutnya nggak pas karena di sini ada body-bodinya. Nanti kita ini benerin dulu salah-tipnya, tapi kita sebelum benerin kita pasin dulu apakah pas. Takutnya LCD ini ngepres ke bagian bawah. Nah, bener kan? Dia ngepres di bagian bawah sininya tuh. Ya, di bagian bawah sininya. Jadi dia nggak mau masuk. Oleh sebab itu nanti kita mau gerinda di samping-sampingnya juga. Ya, jadi inilah body repair. Coba kalian lihat sini. Kalau misalkan kalian lihat ini nggak bisa ketekun ke bawah karena ada yang ganjel di sini. Nah, ini adalah body repair gitu ya, nggak cukup 1 sampai 2 hari bisa kelar. Karena prosesnya cukup lama. Kita bikin, kita menyesuaikan dengan barang-barang yang lain, misalkan LCD, presisinya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu tidak bisa langsung di repair jadi. Kita nggak pakai bahan yang cepat rusak gitu ya, kita nggak pakai bahan yang cepat kering dan segala macamnya kayak plastik ataupun apa. Kita menggunakan bahan yang lumayan bagus, yang misalnya istilahnya bagus banget. Karena kenapa? Untuk repair ini itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya, membutuhkan waktu yang lama, dan kita menggunakan gerinda untuk menyesuaikannya. Karena misalkan udah kering, dia bakal mengeras banget ya. Oke, nanti kita ini dulu samping-sampingnya supaya nanti tidak ada kabel yang kena. Kita nanti angkat-angkat dulu kabelnya ke sana-sanain, baru kita gerinda. Oke, ini kita udah buka. Kita tadi mau gerinda di bagian samping sini ya. Kita harus hati-hati supaya tidak ada yang kena gitu ya. Di sini kita halangi besi supaya kabelnya nggak kena. Sebab itu kita harus hati-hati.
Oke, setelah engselnya dipasang, ini kita lihat engsel kanan sudah dipasang dan engsel kirinya sudah dipasang. Ya, di sini kita kendorin dulu supaya nanti tidak ada pecah. Dan sekarang kita akan melakukan body repair. Nah, di sini ada bagian-bagian yang pecah yang sudah kalian lihat di sini dari kanan dan kiri. Untuk menyatukannya kembali, kita perlu mengamplasnya terlebih dahulu atau mencoak terlebih dahulu di bagian sisi-sisinya, gitu ya. Oke ya, nanti kita akan menggerinda di pinggir-pinggirannya. Alasannya kenapa? Supaya nanti bisa buat bahannya itu nempel ke bagian bodinya. Oke. Langsung aja. Ini kita kasih solatip di bagian sininya supaya tidak terkena bagian-bagian fleksibel atau bagian-bagian lainnya. Ya, sebenarnya bisa dicopot aja gitu, cuma lebih enak dilihat kayak gini aja karena nanti langsung mau dipasang. Jadi di bagian sini nanti ya, ini kita udah buka. Nanti ini dibersihkan dulu nih bagian-bagiannya, pinggir-pinggirnya supaya nanti bisa nempel ya. Sini pinggirannya. Oke, kita Oke, bisa kalian lihat nih, ini sudah kita bersihkan samping-sampingnya supaya nanti lengket di bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian lanjut di bagian kanan, ini agak susah karena banyak yang pecah ya. Di sini kita pelan-pelan aja. Oke, kita balik dulu. Nah, seperti ini. Nah, bagian sini satunya. Karena di bagian pinggir sini ada yang retak nih, karena di bagian sini ada yang retak, nanti kita agak ke sana sedikit dan kita coak supaya nanti bisa merapat dengan sempurna ya. Tuh, ada yang retak. Nanti kita repair sekalian di bagian situ. Oke, beginilah prosesnya. Oke, kita lihat ini udah halus samping-sampingnya, cukup sampingnya aja. Kemudian nanti kita coba pasang LCD-nya terlebih dahulu, baru nanti kita pasang supaya presisi ya. Tadi LCD-nya sudah diperbaiki dan ternyata sudah bisa nyala ya. Jadi ntar tinggal pasang aja ke dalam sini gitu. Oke, karena kemarin kita sudah menghubungi usernya bahwa usernya itu LCD-nya yang bermasalah atau LCD yang rusak, kemudian usernya itu masih mikir-mikir gitu ya mau diganti LCD atau tidak, sedangkan kita pengerjaannya harus cepat. Kenapa harus cepat? Karena kita nggak mau stuck di satu laptop doang gitu, ini mau diselesaikan dulu. Oleh sebab itu gue inisiatif buat buka dari LCD-nya. Ini gue buka LCD-nya gitu ya, dan gue menganalisa apakah ada konsleting listrik atau arus-arus yang lain. Dan alhamdulillah setelah gue cek tadi udah nyala gitu ya, udah nyala karena gue udah lihat-lihat sini juga. Kenapa gue bisa? Karena gue mempunyai alat ini. Ini alat yang sangat mantap untuk mengecek dari bagian konsleting atau bagian-bagian yang abnormal. Oke, coba kita pasang dulu kembali LCD-nya. Apakah pas? Soalnya takutnya nggak pas karena di sini ada body-bodinya. Nanti kita ini benerin dulu solatipnya, tapi kita sebelum benerin kita pasin dulu apakah pas. Takutnya LCD ini ngepres ke bagian bawah. Nah, bener kan? Dia ngepres di bagian bawah sininya tuh. Ya, di bagian bawah sininya. Jadi dia nggak mau masuk. Oleh sebab itu nanti kita mau gerinda di samping-sampingnya juga. Ya, jadi inilah body repair. Coba kalian lihat sini. Kalau misalkan kalian lihat ini nggak bisa ketekan ke bawah karena ada yang ganjel di sini. Nah, ini adalah body repair gitu ya, nggak cukup 1 sampai 2 hari bisa kelar. Karena prosesnya cukup lama. Kita bikin, kita menyesuaikan dengan
barang-barang yang lain, misalkan LCD, presisinya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu tidak bisa langsung di repair jadi. Kita nggak pakai bahan yang cepat rusak gitu ya, kita nggak pakai bahan yang cepat kering dan segala macamnya kayak plastik ataupun apa. Kita menggunakan bahan yang lumayan bagus, yang bisa istilahnya bagus banget. Karena kenapa? Untuk repair ini itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya, membutuhkan waktu yang lama, dan kita menggunakan gerinda untuk menyesuaikannya. Karena misalkan udah kering, dia bakal mengeras banget ya. Oke, ini kita udah buka. Kita tadi mau gerinda di bagian samping sini ya. Oke. Bagian sini. Kita harus hati-hati supaya tidak ada yang kena gitu ya. Di sini kita halangi besi supaya kabelnya nggak kena. Kita congkel aja. Oke, setelah kita pasang semua LCD-nya, ya LCD-nya kita sudah pasang di bagian sini, di dalamnya. Tadi kita sudah tes bahwa LCD-nya udah berhasil nyala setelah kita perbaiki, dan kemudian kita akan membetulkan di bodinya. Oke, kita akan membetulkan di bodinya di sini samping kanan dan samping kiri. Sebelumnya kita menggunakan sini tape dulu, ya. Di samping kanan dan samping kirinya kalian bisa lihat nih ya, supaya nanti bahannya itu tidak nempel di bagian dalamnya, biar aman. Oke, engselnya juga sudah rapi, engselnya sudah rapi sini ya, ini udah oke, sini udah oke, fleksibelnya sudah ini, dan kita akan me-repair bagian kanan kirinya. Sip.